kasih Tuhan, berjumpa kembali malam ini. Kita hendak merefleksi kembali firman Tuhan. Jemaat luar kota, Pulau Rimau, Karangagung, Telang, dan Cinta Manis Prajen, selamat malam. Juga jemaat dalam kota, selamat malam. Malam ini kita hendak merefleksi firman Tuhan dari kitab Nabi Yehezkiel. Tapi sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas waktu pemberian-Mu. Hendak kami pakai untuk bercermin dengan firman-Mu, agar hidup pemberian-Mu pantas kami persembahkan kepadamu. Roh Kudus, tolong kami hendak memahami firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang menolong, menuntun kami, sehingga kami dapat memahami dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Yehezkiel, Nabi Yehezkiel, bab 47. Ini tidak kita baca semua, hanya kita baca sampai ayat yang ke-9. Jadi ayat 1 sampai 12, tapi saya akan baca sampai ayat 9. Dan jemaat bisa meneruskan karena bagian ini cukup panjang. Demikian firman Tuhan melalui Nabi Yehezkiel. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata padaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?
Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan di mana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kekasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah kita yang masih sempat membaca firman Tuhan. Kalau kita baca bagian yang kita dengar ini, yang sudah kita baca ini, maka kita akan melihat sedikit latar belakangnya. Kenapa saya bilang sedikit? Karena ini sangat luas, jadi tidak semua. Kekasih Tuhan, dia adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, yang dibuang ke Babel, termasuk di dalamnya adalah Yehezkiel. Jadi pembuangan pertama itu terjadi sekitar tahun 605. Itu rombongan Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Kita kenal bagaimana Daniel dimasukkan ke kandang singa. Sadrah, Mesah, dan Abednego dimasukkan ke dalam api. Dan mereka sungguh diberkati Tuhan dan disaksikan oleh kitab suci. Tahun 577 ini 10.000 orang dibawa lagi dari tanah Israel ke daerah kalau sekarang Irak, Iran, yaitu Babel. Nah, pada tahun yang inilah Yehezkiel masuk di dalamnya. Bagian yang ketiga, 586, ini terjadi pembinasaan yang luar biasa. Dan yang tidak binasa dibawa ke Babel. Kalau demikian, maka pelayanan yang dilakukan oleh Yehezkiel adalah antara pembuangan yang diikuti oleh Daniel dan sebelum pembinasaan itu terjadi kurang lebih 20-an tahun dari 886. Sehingga nanti akan dapat kita 500-an 60-an. Kekasih Tuhan, inilah bagian dari kitab Daniel yang kita baca. Inilah penderitaan umat Tuhan. Inilah
keadaan seolah-olah bangsa Israel ada di dalam keadaan layu, tidak berkembang, karena ia jauh dari sungai kehidupan. Kekasih Tuhan, betapa pentingnya sungai bagi kehidupan. Sungai baik yang itu berupa sungai yang sebenarnya. Misalnya kalau di Palembang Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, dan masih banyak sungai-sungai besar. Itu adalah berkat Tuhan untuk Palembang dan sekitarnya, di mana air tawar mengalir begitu banyak. Kita bayangkan, kalau kita kembali ke dalam kitab suci, betapa berharganya air. Tanah sekitar Palestina, Arab, Afrika, air begitu berharga. Sehingga gambaran air atau sungai kehidupan ini menjadi hal yang penting. Karena air bisa membuat kehidupan ini mati dan kehidupan ini subur. Kita kembali ke dalam kitab Daniel. Bapak Ibu, maaf, bukan kitab Daniel, Yehezkiel. Kalau kita lihat bagian ini, maka kita akan melihat sebuah perubahan kehidupan Israel. Apa yang dilihat oleh penglihatan ini, Nabi Yehezkiel ini hendak menceritakan tentang bagaimana keadaan bangsa Israel akan berubah. Bagaimana kelimpahan melalui air kehidupan, pemulihan melalui air kehidupan akan terjadi. Bisa kita lihat nanti dalam ayat yang ke-12. Sungai yang digambarkan di dalam bagian ini, kita teringat tentang sungai Taman Eden. Di sana ada Gihon, ada Pison, ada Efrat. Itu sungai-sungai besar. Konon sungai yang sudah tidak nampak itu mengaliri di sekitar Laut Arab sekarang. Kekasih Tuhan, kalau kita bandingkan lagi pengajaran mengenai sungai ini, dapat kita bandingkan dengan kitab Wahyu bab yang ke-22 ayat 1-2. Bagaimana kita melihat, mendengar mengenai Tuhan Yesus. Dialah sumber air kehidupan. Jadi kalau demikian, maka pengajaran ini dapat kita bandingkan atau kita sejajarkan atau kita pahami menjadi sangat luas. Mulai bagaimana Israel mengalami di Israel, bagaimana firman Tuhan melalui Yehezkiel ini
bahwa air dari dalam bait suci akan mengalir, mengairi laut mati. Dan laut mati itu akan menumbuhkan hal yang luar biasa. Airnya akan menjadi tawar. Kekasih Tuhan, kalau demikian maka kita akan melihat bagaimana jemaat, bagaimana umat Tuhan di perantauan, bagaimana Israel ada di Babel. Mereka tidak punya hak hidup lagi. Mereka menjadi orang-orang buangan. Mereka tanpa pengharapan. Mereka seakan-akan tumbuhan yang tidak mendapatkan air. Mereka akan dipulihkan. Kekasih Tuhan, mari kita lihat satu lagi. Sungai yang menghidupkan. Kalau sungai ini airnya tawar, maka dia akan membuat perubahan-perubahan. Di tepi kiri kanannya akan tumbuh tumbuh-tumbuhan yang segar karena cukup mendapat air. Andai kata dia pohon buah-buahan, maka buahnya akan lebat karena mendapatkan air. Oleh karena itu, kitab ini, Yehezkiel ini, dia akan dikembalikan, akan dipulihkan. Dia akan dikembalikan lagi ke tanah kudus pemberian Tuhan. Dia akan dapat kembali memuji dan menyembah Tuhan. Dia akan mendapat aliran-aliran sungai tawar dari Tuhan. Dan umat Israel akan pulih menjadi umat yang berhubungan dengan Tuhan. Israel akan kembali menjadi milik Tuhan. Dan dia akan membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Gambaran sungai yang menghidupkan ini. Kembalinya Israel ke tanah perjanjian akan kembali menyembah, memuliakan nama Tuhan. Melalui Roh Kudusnya, umat Tuhan terpelihara dan dia beroleh sungai kehidupan. Ini luar biasa. Ini tidak biasa. Ini sungguh menjadi alat dan cita-cita dan harapan umat Tuhan Israel kembali ke tanah perjanjian. Dia menikmati sungai air tawar milik Tuhan, bahkan dia akan bersama dengan Allah. Dia akan bersama dengan Roh Kudusnya menjalani kehidupan. Bahkan dia dapat mengalirkan air kehidupan keluar lingkup mereka.
Kalau kita baca bagian awal tadi, mulai 1000 pertama, 1 mata kaki, 1000 hasta kedua, mulai dengan lutut, 1000 hasta ketiga sampai ke pinggang, 4000 hasta kemudian dia sudah melebihi tubuhnya. Air kehidupan itu akan terus menjalar. Dan air kehidupan itu akan memulihkan tumbuh-tumbuhan. Air kehidupan itu akan membawa tumbuh-tumbuhan membuahkan sesuatu. Itu kalau di darat. Kalau di air kayak laut mati yang garamnya terlalu tinggi, berarti ikannya tidak ada. Kalau air itu membanjiri laut mati, maka air itu akan tawar. Sejurus kemudian, biota-biota dalam air, ikan-ikan akan berlimpah. Dari sana kita melihat satu hal. Air kehidupan penting. Air kehidupan itu harapan utama kita. Air kehidupan itu juga adalah yang kita butuhkan. Kuncinya, agar air kehidupan itu terus mengalir, kita perlu mengawal. Kalau ada sumbatan-sumbatan kecil, itu kita perlu bersihkan agar air itu mengalir sampai jauh. Semakin jauh, semakin dalam, pengaruhnya akan luar biasa. Kekasih Tuhan, oleh karena itu, kalau kita kembali dalam perjanjian baru, karena beberapa hari yang lalu kita sedang masuk di dalam pesta rohani puasa. Biarlah air kehidupan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Biarlah Roh Kudus itu mengubah hidup kita. Sehingga mungkin kalau boleh saya gambarkan, Pulau Rimau yang aliran kecil itu, Karangagung, kemudian Telang, kemudian Prajen, itu kita buka kotoran-kotorannya agar air kehidupan Roh Kudus itu mengalir deras. Karena apa? Kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu, kita ini adalah aliran kecil dari GKJ. Dan Sumatera Selatan ini bagian kecil dari GKJ Jakarta. Berubah menjadi GKSPS itu sekitar tahun 80-an. Nah, sekarang kita ada di sini. Kita harus membiarkan air kehidupan itu mengalir semakin luas, semakin dalam, agar mengubahkan Sumatera ini, terlebih Sumatera Selatan ini,
menjadi milik Tuhan yang dialiri oleh air kehidupan pemberian Tuhan. Ada catatan kecil beberapa. Yang pertama, air jernih, tawar, dimanapun sangat dibutuhkan. Dan membawa perubahan. Yang kedua, sungai air tawar yang mengalir. Sungai air tawar yang mengalir itu akan merubah lingkungan. Selanjutnya, kalau sumber air tawar itu adalah Roh Kudus, dan kita biarkan Roh Kudus bekerja melalui kita, aliran-aliran itu melalui gereja Tuhan, jemaat Tuhan, majelis Tuhan, pendeta Tuhan, maka aliran air kehidupan itu akan semakin dahsyat. Apa yang akan terjadi? Tahun rahmat Tuhan akan terjadi. Kalau Roh Kudus berkarya melalui jemaat Tuhan, apapun bisa terjadi. Berdoalah. Karena dengan kita berdoa, kita memohon, biarlah kekurangan-kekurangan kita diambil oleh Tuhan. Dan perlengkapan yang kita butuhkan diberikan oleh Tuhan untuk membongkar sumbatan-sumbatan kecil aliran Roh Kudus kepada seluruh jemaat. Biarkan membanjiri masyarakat. Biarkan terjadi pertobatan yang luar biasa. Kita berdoa itu. Oleh karena itu, biarlah kita setiap jemaat berdoa agar dipakai Tuhan untuk menyalurkan air-air kehidupan. Melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Jadilah tempat yang penuh kehidupan. Ada, kita memiliki air hidup, Roh Tuhan. Tugas kita membersihkan saluran-saluran itu, agar air itu mengaliri semua tempat. Siapa yang membersihkan? Kita. Kemana membersihkan? Kemana saja. Sambil kita berpuasa, kita berdoa, kita membersihkan diri kita, dan kita mohon Roh Kudus menolong kita mampu membersihkan penghalang-penghalang sekitar kita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menyertai kita. Selamat berjuang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau celikkan mata kami bahwa Roh Kudus yang kami butuhkan menjadi mata air tawar yang mengalir melalui gereja-gereja Tuhan. Alirkanlah ya Tuhan air kehidupan-Mu, Roh Kudus-Mu,
melalui jemaatmu, baik yang di kota Talang Semut, Lebong Siareng, Sungai Buah, Talang Dondong, menjadi aliran-aliran air kehidupan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah jemaat Tuhan ini Engkau pimpin untuk membuka hambatan-hambatan yang ada di Pulau Rimau, di Telang, di Prajen, bahkan yang paling jauh di Karangagung. Engkau sertai kami agar kami semua layak Kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan majelis-Mu, penatua, diaken, pendeta, kiranya Engkau jadikan mata air kecil. Engkau jadikan kami pembuka saluran-saluran yang mampet, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Roh Kudus, kuduskanlah kami semua gereja Tuhan, agar kami layak Kau pakai memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan keluarga Tri Nugroho, hamba-Mu yang telah Kau panggil. Engkau berkati Lose, anak kami semua yang sekarang ada di Jakarta. Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau lindungi, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati kelemahan tubuh orang tua kami, terlebih Pendeta Rumanto yang beberapa saat lalu jatuh tertidur di mimbar karena capek. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu, berikan kesegaran yang baru, air hidup yang baru. Kami serahkan majelis, jemaat, komisi ke dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan, kami persembahkan doa ini. Dimuliakanlah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.